Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian, pada pagi ini nama saya Awang Muhammad Azirul bin Awang Aji alias Awang Tengah, penombor angka giliran 2020012380001. Berikut merupakan tugasan 2 bahasa dan komunikasi dalam pendidikan awal kanak-kanak PAKK 2233D. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah cerita kanak-kanak yang bertajuk Sang Kancil Menolong Sang Kerbau. Watak-watak yang terdapat di dalam cerita ini yaitu kerbau. Hai, saya kerbau. Watak yang kedua, sang buaya. Hai, saya buaya. Dan watak yang ketiga, sang kancil. Hai, saya sang kancil. Saya membawakan boneka wayang kulit sebagai alat saya untuk persembahan ini. Marilah adik-adik semua dengarkan cerita teladan Sang Kancil menolong sang kerbau yang dalam kesusahan. Marilah adik-adik semua dengarkan cerita teladan Sang Kancil menolong sang kerbau yang dalam kesusahan. Pada suatu hari, sang kerbau sedang asyik meragut rumput yang lembut dan segar di tepi sebatang sungai. Sedapnya. Rumput memang makanan aku. Tiba-tiba, sang kerbau terdengar sebuah teriakan yang meminta tolong. Tolong! 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 Tolong aku! Tolong aku! Sesiapa tolong aku! Aku ditimpa sebatang pohon kayu! Tolong aku! Sang kerbau pun berhenti meragut rumput, lalu berjalan ke arah suara itu. Setelah menghampiri suara tadi, sang kerbau pun ternampak sang buaya meminta tolong. Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Aku dipit sebatang pohon. Kau rupanya sang buaya. Sang kerbau pun menghampiri sang buaya untuk menolong mengangkat kayu tersebut. Kayu tersebut pun diangkat oleh sang kerbau. Tiba-tiba sang buaya tadi terus menerkam kaki sang kerbau. Tolong! Tolong! Apa yang kamu lakukan, sang buaya? Hahaha. Kamu telah pun menjadi makanan aku untuk selama seminggu ini. Hahaha. Kamu tidak mengenang budi. Aku telah pun menolong kamu tadi mengangkat kayu ini, tapi malahan kamu menggigit aku. Hahaha. Sang kerbau pun menjatuhkan kayu tersebut. Sang kerbau bertanya kepada sang buaya, "Mengapa engkau menangkap kakiku?" Sang buaya berkata, "Aku lapar. Sudah beberapa hari aku tidak makan. Tapi aku sudah pun menolongmu. Adakah engkau tidak mahu membalas budiku?" Aku tidak kisah. Aku lapar. Sesiapa? Tolong aku. Tolong aku. Sang buaya menggigit kakiku. Tolong aku. Tolong aku. Sang kancil
yang sedang berjalan-jalan berdekatan dengan kawasan tersebut pun terdengar suara meminta tolong daripada kerbau. Hai, itu seperti suara kerbau. Sang kancil pun bergegas ke tempat tersebut dan melintasi sebatang sungai. Apabila mendekati tempat tersebut, sang kancil mendapati sang buaya telah pun menggigit kaki sang kerbau. Apa yang terjadi ini? Kenapa sang buaya boleh menggigit kaki sang kerbau? Kau rupanya sang kancil. Alhamdulillah. Syukur. Kancil, tolong aku. Sang buaya menggigit kaki aku. Sang kancil, kamu jangan dekat dengan sang kerbau. Ini adalah makanan aku. Tolong aku kerbau. Tolong aku kancil. Tolong aku kancil. Tolong kancil. Sang kerbau, macam mana ini semua boleh berlaku? Begini sang kancil. Semasa saya sedang meragut rumput, saya terdengar suara meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Saya pun menghampiri suara tersebut tanpa berfikir panjang. Setelah menghampiri suara tersebut, saya mendapati sang buaya telah dipihit sebatang pohon. Lalu saya pun menolongnya. Setelah mengangkat pohon tersebut, sang buaya telah bebas dan lalu menggigit kaki saya. Begitulah ceritanya sang kancil. Oh begitu. Saya macam tidak percaya dengan kata awak sang kerbau. Adakah awak mampu mengangkat sebatang pohon yang besar tersebut? Kata sindiran daripada sang kancil. Saya tidak percaya kata-kata awak sang kerbau. Pada ketika itu, sang kancil pun terfikir satu idea. Ting! Sang kerbau, apa kata awak tunjukkan semula? Apa yang berlaku terhadap sang buaya dan macam mana sang buaya tersebut boleh menggigit kaki awak? Awak tidak percaya sang kancil? Apa? Awak tak percaya sang kancil? Sang kerbau, mari kita buktikan. Okey, sang kerbau, tunjukkan kepada saya apa yang berlaku tadi. Baiklah sang kancil, saya akan tunjukkan kepada awak apa yang berlaku tadi. Baiklah sang kancil. Lalu sang buaya pun melepaskan kaki sang kerbau. Dan sang kerbau berjalan ke arah kayu tersebut, lalu mengangkat kayu tersebut. Ke atas tanduknya. Lalu sang kerbau pun menjatuhkan kayu tersebut ke atas sang buaya. Okey. Inilah yang terjadi sang kancil. Kayu tersebut berada di atas sang buaya. Oh, begini. Seterusnya, apa yang berlaku? Seterusnya, saya mengangkat kayu di atas kepala buaya tersebut dan menolongnya. Lalu sang buaya pun menggigit kaki saya. Oh, begitu ceritanya. Okey, setelah itu pun berlalu, sang kerbau ingin menolong semula sang buaya. Lalu sang kancil berkata, sang kerbau, adakah kamu mau menjadi makanan sang buaya tersebut? Sang kerbau pun terfikir, hai, betul juga. Kalau aku angkat semula kayu tersebut,
buaya akan menggigit kaki aku semula dan aku akan menjadi makanan 1 minggunya. Takutnya aku. Sang kerbau pun tidak mau menolong sang buaya. Saya tidak mau menolong awak, sang buaya. Saya telah pun berbuat baik kepada awak, tapi awak telah mengambil kesempatan dan menggigit kaki saya untuk menjadikan saya makanan awak. Itulah awak, sang kerbau. Sebelum awak membantu, itu kan perkara baik, tapi awak kena tengok dulu siapa yang awak tolong tu. Iyalah sang kancil. Saya tahu saya salah. Sang kerbau, tolong aku, angkat kayu ini. Sang kancil pun berlalu bersama-sama dengan sang kerbau masuk ke dalam hutan, meninggalkan sang buaya. Tolong aku, sesiapa, tolong aku. Larikan kayu di atas badan aku ini. Maka berakhirlah cerita sang kancil menolong sang kerbau dengan membiarkan sang buaya dipihit sepohon kayu. Pengajaran yang kita dapat daripada cerita sang kancil menolong sang kerbau ialah kita harus menanam sikap mengenang budi terhadap orang yang telah membantu kita dalam kesusahan, dan kita tidak boleh mengambil kesempatan terhadap orang yang baik kepada kita. Baik adik-adik, itu saja cerita pada kali ini. Bye-bye. Marilah adik-adik semua, berakhirlah cerita teladan. Sang kancil menolong sang kerbau yang dalam kesusahan. Marilah adik-adik semua, hurray, berakhirlah cerita teladan. Hurray, sang kancil menolong sang kerbau yang dalam kesusahan. Hurray. Maka berakhirlah cerita tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah kita dalam subjek ini atas tunjuk ajar semasa dan dalam proses menyiapkan tugasan 2 ini, yaitu persembahan boneka dan juga muzik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.